Besarlah Kau Tuhan, Engkau sangat ku sanjung, tiada yang tak dapat Kau buat. Tuhan, ku memandangmu, besarlah Kau, besarlah Kau Tuhan. Besarlah Kau Tuhan, Engkau sangat ku sanjung, Engkau sangat ku sanjung, tiada yang tak dapat Kau buat. Kami memandangmu Tuhan, ku memandangmu, besarlah Kau, besarlah Kau Tuhan. Oh, oh, oh. Besarlah Kau Tuhan, Engkau sangat ku sanjung, tiada yang tak dapat Kau buat. Kami memandangmu, aku memandangmu, besarlah Kau, besarlah Kau, besarlah Kau Tuhan, besarlah Kau, besarlah Kau Tuhan, besarlah Kau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Besar Kau Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang besar. Ketika kami tinggal tenang, Engkau yang menjamah hati kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan mengubahkan pikiran kami sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Sebenarnya bukan jadwal saya pada pagi ini. Pak Hendrik lagi ada kegiatan yang dilakukan pada hari yang bersamaan, sehingga pastor minta saya untuk menggantikan Pak Hendrik. Baik, jemaat di tempat ini menyampaikan rasa turut berduka cita kepada keluarga Bapak Sasden Silaban, Ibu Nur Hawani Boru Sitompul atas meninggalnya ayah kita. Turut jemaat Tuhan ikut berbelasungkawa, dan kemarin jemaat Tuhan di tempat ini sudah memberikan penghiburan pada keluarga. Terima kasih kawan-kawan yang bisa hadir. Kepedulian kita kepada sesama saudara-saudara kita, dengan instruksi dari WA saja teman-teman bergerak, dan saya salah satu pemimpin dari pelayanan ini melihat ini suatu sikap yang antusias dari jemaat yang perlu kita apresiasi dan kita pertahankan terus. Yang kedua, kita mengucapkan syukur atas pernikahan anak jemaat ini dari keluarga Bapak Walbert Sitompul.
atas menikahnya kemarin sudah diberkati oleh Pendeta Rudolf Silaen, Amos dan Meliana. Kita berdoa agar keluarga ini boleh mengikut Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang masih belum menikah, tunggu saja tanggal menikahnya. Mau di gereja ini boleh, mau di tempat lain boleh. Saya menyapa saudara-saudara kita yang beribadah dari tempat lain di luar gedung ini. Salam, selamat beribadah. Sesuaikan sikap, walaupun di rumah, walaupun di mana-mana ada sikap ibadah. Jangan karena di rumah sehingga tidak sikap beribadah, tapi hanya menonton ibadah gitu. Beda ibadah, mengikuti ibadah dengan menonton ibadah. Kita harapkan teman-teman kita yang ada di rumah dan ada di tempat-tempat lain bisa mengikuti ibadah dengan suasana hati yang mengarah kepada Tuhan. Baik, saya terinspirasi dengan apa yang dibagikan pastor pada minggu yang lalu, bagaimana Gideon dalam mengikut Tuhan dalam suasana yang tidak menguntungkan, ya. Suasana lingkungan pada saat itu mereka dijarah, mereka mengalami kesakitan hati, himpitan realita, ya, ini realita yang dihadapi Gideon. Tapi dia bisa mengambil satu sikap untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ini bukan persoalan yang mudah, tapi karena ini pengalaman dia dengan Tuhan, maka dia bisa seperti itu. Di zaman sekarang pun kondisi itu bisa terjadi. Hari ini orang sulit makan. Bukan sulit cara makannya, yang mau dimakan ini sulit gitu loh. Bukan sulit makannya, sulit gitu, bukan gitu. Sulit cari makan. Pendapatan tidak seperti biasa. Pendapatan itu lain daripada yang biasa-biasa. Kata orang semua alasan ditimpakan orang kepada pandemi. Kenapa tidak bayar utang? Pandemi kawan. Kenapa pendapatan berkurang? Pandemi kawan. Gitu. Semua menjadi lumrah ketika ada pandemi. Dan ini semua juga kita alami. Tapi puji Tuhan, ya, di tengah-tengah pandemi kita masih bisa terus bertahan, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Amin. Amin. Bukan karena gagah kita, tapi karena ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang sembahlah aku, pujilah aku, percayalah kepadaku kalau semua suasana bagus. Tidak. Dalam segala keadaan hari ini kita mengalami sama-sama. Tidak hanya di kota ini, tapi di tempat-tempat lain. Ada banyak hal yang menyusahkan kita. Tidak seperti biasanya. Biasanya dari rumah saya ke sini itu 15-20 menit, paling 25 menit sampai. Tapi karena putar-putar, pintar-pintar kalian, apa kata si Gunawan? Pintar-pintar kalian mutar katanya. Memang kami pintar-pintar, kami carilah kemana-mana sampailah ke sini. Jadi 30 menit, 35 menit, 40 menit. Nah ini keadaan ini kita alami semuanya. Artinya apa? Ada satu perubahan yang menyulitkan kita. Tapi ada firman Tuhan yang kebenaran. Nah ini kebenaran, itu cerita kebenaran. Beberapa minggu ini saya memang lagi ingin melihat bahwa ketika mengikut Tuhan, yang perlu sebenarnya dibenahi adalah pikiran. Itu sebabnya khotbah saya beberapa minggu yang lalu semua mengarah kepada pikiran, karena memang terletak di pikiran inilah semuanya. Ya, ada contoh yang lalu saya berikan yang mie yang disampaikan ke mulut orang gitu ya. Itu kenapa? Pikiran semuanya. Karena kalau sudah pikiran itu tidak bisa kita kuasai, ketika pikiran itu tidak bisa kita kontrol, maka yang salah yang akan terjadi. Ya, kenapa bisa kita dari rumah saya pakai kaos dalam, pakai baju, baru pasang dasi, baru pakai jas. Itu kenapa? Sudah terbiasa. Coba pikiran saya tidak benar, saya pasang dulu jasnya, baru saya pasang kaos dalam. Kayak Batman saya kan. Iya kan? Tapi kenapa bisa refleks saja? Kaos dalam dulu masuk, baru masuk baju, baru masuk ini. Atau baju dulu masuk, baru masuk kaos dalam. Aneh juga. Itu rompi apa yang dipakai Pak Peter? Bukan rompi, kaos dalam gitu loh.
Karena cara pikir saya benar, maka benarlah sikap saya. Lah itu kan biasanya itu, udah gini Bapak kalau enggak Bapak pakai gitu. Ya itu karena kebenaran pikiran. Ya. Jadi betapa pentingnya pikiran. Begitu kita bangun, kita ditantang dengan pikiran. Kita mau terangsang marah, pikiran kita, sabar kawan. Begitu kita mengingat, sabar, terbiasalah kita enggak jadi marah gitu. Nah, ini yang membuat pikiran-pikiran kita mau diubahkan oleh Tuhan. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertindak, itu semuanya yang kendalikan adalah pikiran. Nah, pikiran ini dipengaruhi lagi oleh pengalaman-pengalaman kita. Contoh, kalau kita menjawab handphone, datang ring ring, kan macam-macam reaksi kita kan? Ada yang jawabnya halo, ada begitu. Halo, ada yang gitu kan? Halo, ada juga yang gitu kan? Halo, ada juga yang begitu. Kenapa? Ya itu sah-sah saja gitu loh. Nah, lalu kita melihat pengalaman kita yang lain atau kita tengok di TV. Di sinetron, bagi yang suka sinetron, ya. Cara menerima telepon memang, halo, selamat pagi. Mantap juga gitu, keren gitu ya. Aku ubah lah. Dia karena biasanya jawab handphone itu punya, halo, mungkin gitu kan. Nah, dia lihat di sinetron, bagus. Halo, selamat pagi. Dia mau merubah itu. Bisa nggak? Bisa. Tergantung kita kan, mau nggak kita merubah gitu? Enggak, itu udah ciri khas aku. Ya udah berhentilah kita di situ. Itu teruslah jawaban kita. Halo, halo, halo kita bilang. Orang di sana pun tersentak ngelihat kita gitu. Tapi artinya sesuatu yang baru yang mau kita bikin berubah dari kita itu bisa pengalaman masa lalu kita. Bisa lewat, bisa juga apa yang mau kita ubah dari pikiran kita bisa terjadi dari mimpi kita. Atau bisa dari visi yang ada datang sama kita. Seperti Yusuf. Yusuf kan mau berbuat sesuatu sikap yang benar karena dia sudah dapat visi dari Tuhan. Nah gitu juga kita. Kalau kita mau hidup bagus, tidak sembarangan, kita memeriksa pikiran kita. Kita memeriksa cara bicara kita. Kita memeriksa cara bertindak kita. Sudah betul nggak ini? Cara aku berpikir, cara aku bertindak, berbicara, ini sudah mencerminkan aku seperti Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya menginginkan kita ini seperti Dia. Berat kali, Dia kan Tuhan. Ya, cara Dia bersikap, cara Dia berpikir, cara Dia berbicara sudah ditunjukkan di dalam kisah waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Nah, sehingga itulah ada dibilang orang ada etika, ada cara bicara, ada cara berpikir, ada cara bertindak. Orang berbeda-beda. Ada yang reaktif, ya. Ada yang baru dengar satu berita langsung responsif. Ada yang seperti itu, ya. Nah, diajarkan oleh Tuhan ketika kita mau merubah semuanya itu untuk bisa apa? Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita mau jadi serupa dengan Kristus. Bagaimana cara menjadi serupa dengan Kristus? Ya banyak pelajarannya. Yang penting dulu hati kita mau. Yang bisa membuat kita berubah seperti Kristus itu hanya pertolongan Roh Kudus. Nggak ada kursusnya itu di Lembang. Nggak ada kursusnya itu di Siantar. Kursusnya itu di apa? Roh Kudus yang bisa mengubahkan itu. Jadi jangan bilang, inilah sikapku, inilah karakterku dari dulu, ngertilah kalian. Enggak, Tuhan mau rubah. Karena apa? Tuhan ingin kita ini seperti Dia. Nah, Tuhan memberikan suatu pilihan itu tadi bukan karena kita sendiri bisa, tapi mintalah bantuan Roh Kudus. Nah, kita kan udah dikasih Tuhan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus bisa bekerja dari kita lewat apa? Lewat firman-Nya. Jadi sangat simpel. Sangat simpel. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka disitulah Roh Kudus bisa bekerja pada kita. Lalu otak kita, pikiran kita mengatakan bahwa ya ini yang kubutuhkan. Jadi kita bisa, jangan bilang gak bisa, kita bisa dimampukan oleh Tuhan menjadi seperti Kristus.
Nah, kalau kita sudah bisa menjadi seperti Kristus, itu karena pertolongan daripada Roh Kudus lewat kita baca, renungkan firman Tuhan. Nah, proses ini juga lah yang dilewati oleh Yosua. Pada pagi ini kita mau belajar, ada pelajaran dari Jericho. Ya, kalau minggu lalu itu kita belajar dari Gideon, sekarang kita mau belajar dari Yosua. Kita lihat Yosua bagaimana dia merebut kota Jericho. Ya, Yosua ini latar belakangnya adalah dia ini orang yang percaya. Dia sangat menguasai, merenungkan kitab-kitab yang dibuat oleh Musa. Ada 5 kitab. Pastor minta izin karena pastor bawa firman di Zoom untuk jemaat di Bekasi. Kok tahu? Kemarin dikasih tahu karena itulah digantikan gitu. Nanti kenapa pastor pergi gitu kan? Ya, dia Zoom di sana. Baik. Yosua itu adalah orang yang sangat percaya sekali pada firman Tuhan, khususnya kitab itu, kitabnya yang dibuat oleh Musa, itu sangat dia renungkan. Saya baca dari Yosua 1 ayat 8. Mari saya baca. Tolong buka. Yosua 1 ayat 8. Tolong bantu slide. Baik. Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan supaya saudara-saudara kita yang di tempat lain. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di kitab di awalnya Yosua sudah mengingatkan kita, orang zaman yang pada zaman dia dan zaman yang hari ini, kalau perjalananmu mau berhasil dan kalau perjalananmu kau mau beruntung, katanya, perkatakanlah kitab, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam. Kalau itu kita renungkan siang dan malam, kapan lagi kita memasak? Kan gitu pertanyaannya. Kapan lagi kita menyetir? Kapan lagi kita bekerja? Kapan lagi kita melakukan kegiatan lain? Ya, disuruh merenungkan itu bukan suruh baca terus begitu sambil nyetir baca ke kanan. Tabraklah. Ya? Ditabrak. Bukan begitu maksudnya. Renungkanlah itu siang dan malam. Itu sebabnya dikatakan ketika kita kadang-kala mengalami sesuatu masalah, muncul firman Tuhan yang menguatkan kita. Kata orang itu rema. Ya, itu rema. Kenapa? Roh Kudus bisa bicara dari apa yang pernah kita baca. Apa yang pernah kita renungkan. Itu menguatkan kita. Aduh, uang sekolah anak belum. Aduh, datang lagi tagihan ini. Aduh, matilah aku, kita bilang gitu. Tidak begitu, tapi datang kata Tuhan, aku akan menolong engkau. Kata, amin Tuhan. Mendapat kekuatan. Uang belum ada, tapi kekuatan sudah muncul dulu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menghadapinya. Bukan lari dari orang yang nungguin utang kita. Kita temui dia. Aku belum ada uang, kita bilang. Roh Kudus yang menolong kita. Bukan saya bilang jangan bayar utangmu juga, bukan, jangan bilang begitu, ya. Ada sesuatu hal yang ketika kita bawa Tuhan di dalam pergumulan kita, di dalam keseharian kita, itu menjadi rileks. Bukan berarti Tuhan hari Minggu saja, Senin sampai Sabtu itu urusan aku. Aduh, bukan begitu kata Tuhan. Tapi bahwa dia renungkan dia, Tuhan, ada kewajibanku yang belum kulakukan Tuhan. Ada pergumulanku yang belum kuapakan Tuhan. Lakukan. Kita menghadapi sesuatunya, tahu bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Yosua setiap perjalanan kehidupan dia mempraktekkan itu. Firman yang dia tahu, ya, kitab-kitab Musa yang dia pegang, dia pelajari, dia renungkan yang dalam Yosua 1 ayat 8 ini, itu menjadi kekuatan dia setiap harinya. Nah, ternyata Yosua bisa berhasil, beruntung di dalam perjalanan kehidupan dia. Ini rahasia dia. Jadi bukan hanya slogan kita harus merenungkan firman Tuhan, tapi tidak pernah baca firman Tuhan, macam mana merenungkan? Ya?
Di kehidupan kita kadangkala kita hanya berteori saja, mengucapkan ada perubahan, ada perubahan. Ternyata perubahan itu tidak hanya diucapkan. Perubahan tidak akan terjadi kalau perubahan itu sendiri belum kita lakukan. Jadi kita katakan, aku mau merubah hidup aku. Dari tidak pernah baca firman, aku mau baca firman. Lakukan, baca betulan gitu loh. Lalu setelah dibaca, ada perenungan di situ. Yosua kuat di dalam ini. Dia merenungkan itu. Dia tahu bahwa dengan dia membaca itu, dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yosua melihat bagaimana Tuhan membawa dia, memanggil dia untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan dengan kemampuan dia sendiri. Di cerita ini diceritakan bahwa dia mau merebut suatu kota. Ya, lah kenapa sampai Tuhan kasih satu kota kepada dia? Tuhan sedang menunjukkan satu peluang sama dia. Ya, karena apa? Ya, Tuhan berkepentingan mau memberkati dia. Ini ceritanya adalah mereka disuruh, ya, atau kita baca aja. Mari kita baca dalam Yosua 6 ayat 1 dan 2. Saya yang baca. Tolong bantu slide-nya. Yosua 6 ayat 1 dan 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini dia dijanjikan Tuhan. Kalau dia berpikiran negatif, apa-apaan ini Tuhan, kerjaan apa lagi ini? Aku sudah enak memimpin bangsa ini. Kenapa Tuhan suruh lagi aku mau merebut kota Yeriko? Tapi karena Yosua ini orang yang sudah banyak merenungkan firman Tuhan, dia tahu segala yang terjadi dalam pikiran dia itu adalah kesempatan bagi dia untuk Tuhan memberkati dia. Di situ positifnya dia. Kan bisa saja Yosua bilang, aduh berat kali ini tembok yang besar tebal. Macam mana itu kuat orang Yeriko? Masa pula itu Tuhan yang serahkan sama aku? Kenapa harus itu? Kan bisa dia protes begitu. Ya, kita juga harus begitu. Kita juga kadang-kadang begitu. Ini bencana apa lagi ini Tuhan? Aduh, meninggal sana nanti harus kasih lagi tupak. Nanti menikah orang sana kasih lagi tupak. Aduh, 1 bulan ini 4 tupak Tuhan, berapa itu? Kita melihat itu bukan suatu peluang Tuhan mau memberkati kita. Kita melihat itu adalah tantangan, masalah. Aduh, pengeluaran. Aduh. Yosua mengalami itu. Ya. Sekali waktu mungkin pelayanan akan minta saudara menjadi koordinator sesuatu. Oh, koordinator apa? Sudah habis waktu aku dengan pribadi aku dengan ini. Kita menganggap itu suatu tantangan. Bukan menjadi suatu peluang yang Tuhan sedang berikan kita, Pak. Sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran yang besar datang ke pikiran kita, aduh, apa ini? Nah, Yosua bisa juga waktu itu begitu Tuhan bilang, aku serahkan, ya, kata Tuhan, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Aduh, Yeriko, macam mana caranya? Itu pahlawan di sana itu gagah perkasa, luar biasa. Kami apalah kami, tidak punya apa-apa. Orang baru pindah dari Mesir, nggak punya apa-apa. Kita pun begitu, ketakutan itu muncul. Secara fisik, Yeriko itu belum diterima oleh Yosua. Itu masih dikatakan Tuhan, aku serahkan. Di alam roh, karena ini bersifat janji, di alam roh sudah terjadi, tapi di alam nyata belum terjadi. Ada banyak janji Tuhan sama kita yang hari ini kita lihat itu masih terjadi di alam roh. Saya ingat Pendeta Choi Yonggi dari satu gereja yang besar di Korea. Setiap minggu dia berkhotbah di sini.
Tuhan sudah berikan saya kendaraan untuk menginjili. Dia minta Vespa waktu Vespa itu kendaraan lah. Astrea lah kita bilang kalau zaman kita ini dulu ya. Sekarang ada kendaraan untuk dia. Minggu demi minggu tidak ada juga itu. Tapi dia khotbahkan, saya sudah punya kendaraan sehingga saya bebas kemana-mana untuk bisa melayani Tuhan. Orang yang dekat sama dia bingung, mana kendaraan apa? Saya baca bukunya ya, bukan dia cerita sama saya baca bukunya. Nah, bagaimana dia bisa percaya berminggu-minggu, berbulan-bulan kendaraan itu tidak ada? Tapi satu ketika waktunya Tuhan datang. Ya mungkin sebelum itu dia bilang, ini pendeta, kelebihan iman ini, mungkin begini katanya gitu. Ya, sudah mungkin ada orang beranak begitu. Ini pendeta banyak cerita ini katanya. Ini coyonggi loh. Yang kita tahu hari ini sudah ratusan ribu orang dibawa datang kepada dia. Berjuta orang diteguhkan di dunia ini. Gereja mereka terbesar di Korea. Kenapa? Dia hidup dalam janji Tuhan. Ada orang menganggap dia gila. Ada orang menganggap dia pendeta tidak waras ini gitu. Jadi ketika kita hari ini ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan kita kuat di dalamnya, walaupun realita mengatakan belum terjadi apa-apa. Kata Joshua, renungkan terus firman Tuhan. Secara fisik Yosua belum menerima Jeriko itu. Tapi dia terus, karena dia sudah terbiasa merenungkan firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dalam perenungan dia ganti pemikiran dia melihat tembok tadi, dia melihat kebenaran firman Tuhan. Dia lihat berdasarkan firman Tuhan. Tembok-tembok raksasa tadi, itu dia renungkan firman Tuhan. Dia membayangkan bagaimana orang-orang Israel mengelilingi Jeriko, ya. Itu yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan masalahnya. Dia tidak memikirkan masalah temboknya. Hari ini ketika kita dibawa Tuhan kepada suatu janji, kita tidak melihat fisik yang terjadi hari ini. Karena apa? Mungkin saja itu secara fisik belum terjadi, ya. Nah, merenungkan itu artinya apa? Membawa pikiran kita dan hati kita ke dalam realitanya Allah. Wih, sulit kalau disulit-sulitkan. Tapi kalau mau dimudahkan, mudah. Apa artinya? Ketika tembok tadi itu bukan menjadi fokus dia, tapi dia lihat ada janji Tuhan sudah dikatakan, kuserahkan Jeriko itu. Kata Tuhan sudah diserahkan. Lalu bagaimana aku melakukannya? Disitulah dia datang kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kata kita hari ini adalah merenungkan Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang kulakukan? Apa yang harus kulakukan dalam rangka yang kau berikan tadi sama aku? Nah, keseharian kita kadangkala kita tidak melihat itu. Jadi sebenarnya merenungkan itu, merenungkan firman itu sebenarnya memampukan kita untuk menggambarkan dan menerima dalam alam jasmani apa yang sudah Tuhan berikan dalam alam roh. Dibayangkanlah dia. Jadi Joshua waktu itu, nah ini perintahnya, coba kita lihat. Joshua 6 ayat 3 sampai 5, saya baca dulu apa yang mereka kerjakan. Joshua 6 ayat 3 dan 5, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Terus, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini perintah, ya. Ini perintah. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ini digambarkan bahwa Yosua melihat, bukan melihat tembok tadi, dia melihat bahwa
membayangkan, memvisualisasikan, mengaktualkan, merangan-angan gitu loh, merangan-angan atau membayangkan, itu paling pas, membayangkan bahwa orang Israel itu mulai berkeliling. Itu yang dia lihat, belum berkeliling pada saat itu orang Israelnya. Tapi ketika dia dapat pesan itu, dia membayangkan, oh, kata Tuhan, kelilingilah itu 1 kali sehari, sekali saja. Dia bayangkanlah itu. Nanti pada hari yang ke-7, ya, itu 7 kali. Di otak dia mulai 7 kali. Itu hasil perenungan dia. Kadang-kadang Tuhan memberikan satu janji sama kita. Ya, Tuhan berikan janji. Bagaimana mewujudkan ini? Bayangkanlah janji tadi, kaitkanlah dengan perenungan kita dengan Tuhan. Tuhan, Kau suruh aku mau buka usaha baru. Ngeri aku Tuhan. Dok aku Tuhan. Macam mana kami makan besok, kita bilang. Padahal jelas kesannya Tuhan mau pindahkan profesi lama kita. Kita mau buat profesi baru. Ketakutan kita luar biasa. Makannya nanti kami tidak makan, nanti macam mana kami, malulah nanti di gereja itu. Macam mana nanti bilangnya, kok sekarang kalian sudah jamilah, jatuh miskin lagi, katanya. Macam mana lah itu, kita bilang. Itu yang dipikirkan dia, sehingga gak berani melangkah. Tuhan mau berikan sesuatu yang lebih lagi, karena ini kan proyeknya Tuhan. Kehidupan kita oke. Ketika Tuhan berikan dalam pikiran kita, tangkap, bawa dalam doa, perenungkan itu. Tuhan, macam mana kami ini nanti? Jangan bilang macam mana. Apa yang Tuhan mau gerakkan pikiran kita? Katakan itu adalah Roh Kudus gerakkan kita. Gak usah terlalu banyak takut. Ketika kita takut, justru kata Tuhan, seperti kata Yosua, datang kepada firman Tuhan. Tuhan, Kau beri kesan aku mau melakukan itu. Bagaimana caranya Tuhan? Tanya Tuhan. Bagaimana cara tanya Tuhan? Kalau dulu kan orang Tuhan bicara sama Yosua. Kalau kita lihat nanti dalam cerita ini, baca di rumah, ya, dia Allah bicara ke Yosua. Lalu Yosua bicara kepada imamnya, lakukan begini, lakukan begitu. Cari orang, 7 imam, ada sangkakala. Cari tanduk apa? Kan kalau ini tidak mau ngikut kan bilang, tanduk. Hari begini kau suruh kami mencari tanduk. Tanduk kau lah itu, kan bisa kan? Itulah jemaat yang melawan gitu loh. Ya, itu yang melawan. Enak aja kau Yosua, kau merintah. Kau pikir gampang hari ini mencari tanduk itu? Kau carilah itu. Entah di mana? Bisa nggak? Bisa. Hari ini jemaat Tuhan pun banyak yang gitu. Kembali bilang, ya apa kau? Kok kau suruh-suruh kami? Kami lah, enggak mau kami, ya sudahlah. Kalau datang kami, datanglah itu. Ini realita yang hari ini masih relevan terjadi. Allah bicara kepada Yosua, Yosua bicara kepada imamnya, ya. Lalu Yosua juga bicara kepada bangsanya. Nah, hari ini kita masih banyak punya pemimpin dalam dunia ini, ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan berarti pemimpin nomor 1, Tuhan nomor 2. Itu salah, ya. Itu salah. Hari ini kita diajarkan kita bisa langsung kepada Tuhan. Itu betul. Tapi kita di dunia ini juga dikasih Tuhan pemimpin. Para pemimpin ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu masih bisa kita dengarkan dong, apa kata pemimpin kita untuk hal itu. Tapi bukan berarti itulah satu-satunya, lebih tinggilah dia pemimpinku, pastorku daripada Tuhan. Salah. Bukan begitu kata Tuhan. Kau datang perenunganmu sendiri di rumah, gali apa yang Tuhan mau. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Gumuli itu. Dia bicara bukan hanya hal-hal yang besar-besar saja, bukan hanya hal-hal yang rohani, ya. Kehidupan kita pun begitu, kesehatan kita pun begitu. Kita bisa bilang sama Tuhan, Kau pakai aku Tuhan, kok aku sakit-sakitan Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Lalu kita bawa dalam perenungan kita, Tuhan sembuhkan aku, supaya kesaksianku bebas Tuhan. Tuhan ubah ekonomiku. Ketika aku pergi menginjili kepada orang-orang miskin, orang tidak bilang, kau aja melarat, nanti kau pulang berasnya kau minta dari kami, kata orang. Tapi kita datang bisa kita bawa beras, kita bawa uang. Kenapa? Orang bisa melihat, besar Tuhan yang dia sembah. Artinya apa? Kita mau menghidupi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Nah itu dia. Tuhan yang betul berkuasa. Bukan kita bilang, Tuhan hebat, Tuhan besar, Tuhan ini. Tapi kalau belum itu terjadi, kita lagi datang. Tuhan,
aku rindu kejadian seperti ini bisa terjadi Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan aku Tuhan, untuk aku bisa mempercayai Engkau Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya adalah yang kita butuhkan adalah hikmat dan rencana Tuhan. Yosua waktu disuruh serahkan kota ini, wah berarti dia bukan berpikir begini. Diserahkan berarti cari ATM terdekat, ambil uang, cari bank. Berarti dia harus kumpulin para pengusaha untuk bisa, ayo tekanlah, kumpul-kumpul uang, aku mau beli Jericho. Nggak begitu dia. Dia butuh hikmat apa Tuhan, rencana apa, bagaimana caranya Tuhan. Caranya yang dia minta. Apa artinya hikmat? Di Amsal dikatakan, mintalah hikmat. Kalau kita nggak tahu caranya, Tuhan suruh, mintalah. Maka kita minta. Bagaimana cara minta? Di rumahmu, mintalah dia. Tuhan, terpikirkan olehku mau buat begini Tuhan. Terpikirkan olehku mau melakukan ini Tuhan. Tapi aku tak punya kemampuan. Seperti Yosua, dia tidak punya kemampuan. Dia tidak berpikir hanya uang menyelesaikan masalah. Yosua tidak berpikir begitu. Dia kembali percaya kalau Tuhan beri pesan, maka Tuhan yang akan menolong dia mencari jalan keluar. Sulit kalau memang kita hanya pikiran kita tadi tidak mau diubah. Nah, ini persoalannya di situ. Nggak ada itu, gampang kali bilangnya itu, pastor. Ya, itu tantangan kita. Udah ku coba, mana ada itu? Kau coba lah dulu. Hampus kau di situ, kita bilang. Itu nggak mau kita dirubah oleh pikiran itu. Tuhan bilang, Tuhan ingin kita merubah pikir kita, pola pikir kita memandang Tuhan. Yosua menghadapi Tuhan, dia sedikit pun tidak curiga. Walaupun dalam alam nyatanya dia belum lihat apa-apa, tapi dia tahu ini ada, kalau Tuhan bicara ada hal supranatural yang akan terjadi. Kalau hari ini kita tidak percaya mujizat, sia-sia kita ikut Tuhan. Tapi kalau kita percaya mujizat, kalau kita percaya supranatural, maka mari masuk ke dalamnya. Manusia mungkin tidak bisa kasih solusi, tapi ketika kita berperkara dengan Tuhan, tetapi ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menjawab itu. Karena memberikan Jericho tadi itu bukan angan-angannya siapa, bukan angan-angannya si Yosua, tapi Tuhan berikan itu. Hari ini kita diberikan Tuhan banyak janji. Kita keturunan Abraham. Tuhan akan memberkati kita, kata Tuhan. Itu janji buat kita. Jangan bilang itu kan kepada goparannya si Abrahamnya itu. Ya, kita adalah keturunannya. Itu kan sama orang Israel. Ya, kita orang Israel rohani. Ada banyak janji Tuhan yang akan dia berikan sama kita. Siapa yang dapat? Siapa yang mau percaya dengan itu? Siapa yang bisa mengikutinya itu? Orang yang mau bersungguh hati merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, dia sebenarnya sedang merenungkan instruksi-instruksinya Tuhan. Allah membuat cara berhubungan dengan dia hari ini tidak terlalu susah seperti zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu harus melalui lewat nabi-nabi. Kalau sekarang tidak. Sampailah apa doa kita, apa yang kita inginkan itu sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menerima janji dia, lalu kita melihat keadaan kita menjadi mati. Tapi kita mau membawa itu kembali kepada perenungan kita dengan Tuhan. Saat Yosua merenungkan dan memperkatakan apa yang sedang Tuhan berikan, dia bersemangat. Dia bersemangat. Nah, ini dia salah satu. Dan dia bersegera. Di dalam ayat berapa? Ya, dalam Yosua 6 itu ada dikatakan dia di sini bersegera. Ayat 8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam. Ini dalam ayat 8. Begitu firman disampaikan, begitu dia kuat mempercayai, dia bersegera melakukannya. Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu tawaran, peluang. Dia akan memberkati kita. Demikian banyaknya janji Tuhan. Tapi mau nggak kita merenungkan itu? Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Nah, itu sampaikan sama Tuhan. Saya nggak tahu caranya, nggak ada rumusnya, nggak ada polanya.
Tapi katanya renungkanlah firman Tuhan, minta tahu apa hikmat Allah di situ, lalu tanyalah Tuhan, langkah praktis apa? Yosua lihat langkah praktisnya apa? Dia suruh angkat. Angkat itu, gerakkan itu, pimpin itu, beli itu, buat itu. Ini dia yang dia lakukan. Langkah taktis kita, minta kepada Tuhan. Dan pada harinya, ya, pada hari Tuhan berkenan untuk semuanya itu. Coba lihat di terakhir kisah ini dijelaskan, hari ke-7 mereka memutari Jeriko 7 kali dan terdengarlah suara sangkakala. Mereka sama-sama boleh bersorak dengan suara nyaring. Diperintahkan Yosua, bersoraklah, maka semua bersoraklah dia. Apa artinya? Semua yang dilakukan tadi penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Di saat kita menantikan banyak janji Tuhan, jangan tunjukkan muka yang keriput. Tanda kita percaya kepada Tuhan, kita berseri. Walaupun belum terjadi, belum kita miliki. Pendeta Choi Yonggi yang di Korea, dia mengekspresikan seperti itu. Belum terjawab janjinya, tapi dia bisa khotbah terus dengan bersemangat. Karena dia tahu janji Tuhan tak pernah gagal. Itu yang sedang kita praktekkan hari ini. Sehingga kita tidak melihat bahwa terpisahlah berkat Tuhan, terpisahlah kehidupanku. Enggak. Hidup kita mau Tuhan berkati. Tuhan yang suruh itu, ya. Dia mau pakai kita. Kita muncul kemana-mana, ke Pulau Rupat, ke Talang Mama, kemana segala macam. Kata Tuhan, ke bangsa-bangsa. Lewat GKKD di sini, ketika kita tangkap pesan itu, kita tanya sama Tuhan. Enggak ada yang tertinggal dalam jemaat. Mari kita mau mengikuti gerakan Tuhan. Seperti Yosua mempersiapkan kita. Kita pun tidak curiga dengan janji-janji Tuhan. Tapi apa yang belum terjadi hari ini, ketahuilah, itu akan Tuhan berikan. Apapun doa kita yang belum terjawab hari ini, kata Tuhan, kembali ke Tuhan, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Seperti mereka berkeliling-keliling, kenapa harus 6 kali apa kali? Itu dia Tuhan suruh seperti itu. Habis itu mereka kembali ke perkemahannya. Di perkemahan mereka bukan main domino, mereka bukan main kartu, mereka bukan. Tapi mereka merenungkan firman Tuhan di situ. Apa artinya? Lakukanlah semua kegiatan yang mendukung pada pencapaian janji Tuhan. Ya, satu hari mereka keliling, mereka kembali lagi ke kemahnya masing-masing. Mereka merenungkan, diajarkan itu, ditularkan itu. Yosua tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji. Jeriko akan diberikan kepada mereka. Mereka bersorak-sorak, pujian penyembahan, itulah ekspresi dari kita bahwa Tuhan kita tinggikan dalam hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, di tempat ini ada satu pesan Tuhan yang mau kita jalani sama-sama. Saya pun masih mengalaminya itu. Ya, saya pun punya pergumulan. Profesi saya seorang pengusaha. Jangan kita kira bahwa pengusaha itu lancar-lancar saja. Ada tantangannya juga. Ketika saya mengalami tantangan itu, saya kembali lagi ke Tuhan. Ini kata Tuhan seperti ini. Ya, walaupun adik saya tidak percaya lagi apa yang saya kerjakan, ya saya jalan terus karena Tuhan lebih hebat daripada adik saya. Ya, adik saya bilang, udahlah bang, kau kan udah tua. Oh, udah enaknya kau anak muda kerja semuanya. Udahlah, ngapain lagi kau bisnis? Kan kata adik saya. Tidak salah sih adik saya itu ya, tidak salah. Tapi di pikiran saya tidak. Saya masih bersemangat dengan Tuhan karena saya mau dipakai Tuhan luar biasa lagi. Ya, usia saya tidak mau menghalangi. Kalau bisa 80 saya masih begini kan gitu. Kalau bisa kan gitu kan. Minta lagi sama Tuhan kan gitu. 90 pun jangan kita pikir kalau udah tua lumrahnya memang sudah harus begitu. Nanti jalan udah gini-gini gitu. Ya kita tunggu aja, tinggal nunggu aja kita gini-gini. Tapi kalau kita bilang enggak mau, aku mau tetap bersemangat, kita bilang. Kalau kita bilang kita mau bersemangat terus, jangan ikuti pola dunia. Kalau 70, 80 udah pikun lah itu. Enggak mau kita. Jangan kita ikuti begitu. Begitu aku mau belajar dengan Tuhan. Kalau aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya janganlah dibuat begitu Tuhan. Tapi belum terjadi, enggak apa-apa, aku bertekun. Seperti Yosua bertekun berhari-hari. Bisa, kenapa harus 6 kali Tuhan? Kan orang bertanya seperti itu. Tuhan kok banyak kali syaratnya, 1 hari aja Tuhan langsung gempur itu Jeriko. Enggak, kata Tuhan 6 hari ikuti saja.
Bukan berarti kita mau tunggu 6 hari, 6 tahun, 60 tahun, bukan begitu gitu loh. Ya, ada waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya waktu, maka kita ikuti sajalah waktunya Tuhan. Sementara semua itu belum kita dapatkan, bersorak-sorailah, naikkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Begitulah sikap hati kita kepada Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan kita melihat semua indah pada waktunya. Amin. Nama Tuhan ditinggikan. Kesombongan kita nggak bisa bilang, kan kau lihat anakku kan, karena akunya itu dengan timku, apa kalian bilang itu? Nggak sempat kita bilang begitu, karena kita tahu mujizat demi mujizat Tuhan tunjukkan bagi kita. Lalu kita merasa kuat karena Tuhan, karena perenungan kita. Jadi tidak ada resep lain. Ambil waktumu di rumahmu tiap hari, renungkan. Apa merenungkan? Merenungkan itu bukan hanya membaca sekilas. Merenungkan, habis dibaca direnungkan. Tuhan, apa kaitannya ini sama aku? Lalu kita berdoa, Tuhan, kenapa keluarga aku tidak pulih-pulih Tuhan? Ada apa ini? Kami melayani, setan apa datang? Jangan begitu, datang sama Tuhan, gumuli terus. Tapi ketika ada Tuhan bicara, lembutkan hatimu, lakukan itu. Jangan kita bilang kita renungkan firman Tuhan. Oh enggak lah, ini kan firman Tuhan, aku enggak lah, sekali aku bikin begini, beginilah dia. Enggak bisa aku tengok mukanya itu. Jangan begitu juga gitu loh. Karena firman Tuhanlah yang mengubahkan kita. Dan karena itulah Tuhan inginkan, aku mau kau serupa dengan aku. Ajaklah Roh Kudus mengubahkan itu. Bacalah, renungkanlah firman Tuhan agar Roh Kudus mudah untuk mengajarkannya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Sampaikan dalam doamu di tempatmu. Adakah yang mau dirubah dari pola pikir kita? Karena Allah sedang menyiapkan segala janji besar pada kita. Yang semua janji itu adalah untuk kemuliaan nama Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hidup kami hanya menyenangkan hati Engkau. Ada banyak janji Tuhan yang belum tergenapi dalam kehidupan kami, tapi janji itu secara hukum sudah Engkau nyatakan dan berlaku bagi kami Tuhan. Meskipun itu belum terjadi dalam zaman kami ini Tuhan, kami terus percaya bahwa Engkau akan memberikan janji-janji Tuhan untuk boleh kami alami. Mujizat demi mujizat boleh terjadi melalui kehidupan kami dan zaman kami hari ini Tuhan. Agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Agar dalam masa kami ini Tuhan, kami boleh melihat betapa hebatnya Allah yang kami sembah. Dan kami mau masuk di dalam rencana Tuhan. Kami mau ikut bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau menganugerahkan kuasa itu bagi kami. Sementara kami mau membenahi kehidupan kami Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau minta hikmat dari Engkau Tuhan. Dan setiap yang kami doakan, kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah mengabulkannya bagi kami. Materaikanlah firman ini di dalam kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami boleh terus bersyukur. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai, karena janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Bapa.